Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi OTK. Bab pertama adalah distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponennya. Prinsip distilasi secara umum adalah perpindahan massa. Contoh-contoh distilasi yang biasanya digunakan dalam industri yaitu pemurnian alkohol, memisahkan bensin, solar, dan lain-lain. Dari pengertian tersebut, berikut adalah gambar dari proses secara distilasi. Ini adalah campuran antara larutan air dan etanol. Kemudian dilakukan pemanasan. Selama proses pemanasan, akan terjadi kesetimbangan fase di mana fase gas dan di mana fase cair. Karena perbedaan titik didih sehingga mempengaruhi kesetimbangan fase. Etanol memiliki titik didih lebih rendah sehingga lebih mudah untuk menguap. Dari gambar ini, uap etanol sudah menguap terlebih dahulu, tetapi masih mengandung air. Selama proses berlangsung pemanasan dan harus dijaga konstan pada suhu 78 derajat Celcius, sehingga uap etanol akan lebih banyak. Uap ini nanti yang akan masuk ke dalam kondensor dan didinginkan sehingga menjadi larutan etanol. Kesetimbangan fase. Kesetimbangan fase ini yang mempengaruhi proses distilasi karena terjadi kesetimbangan fase gas dan fase cair yang dipengaruhi oleh tekanan parsial, di mana suatu gas ideal dalam campuran gas adalah setimbang dengan fraksi mol gas tersebut dalam campurannya. Ini adalah rumus dari kesetimbangan fase gas cair dari hukum Dalton. Macam-macam distilasi. Distilasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah distilasi batch, yaitu proses distilasi yang hanya dilakukan dalam sekali. Berikut adalah gambar dari distilasi batch. Ini kolom distilasi, setelah menghasilkan uap masuk ke kondensor, kemudian ditampung oleh penampung pertama. Kalau sudah penuh, dialirkan ke penampung kedua. Jadi hanya dalam satu kali distilat. 2. Distilasi kontinu, yaitu proses yang dilakukan secara terus-menerus dan dijaga konstan secara berlangsung. Berikut ini adalah gambar dari distilasi secara kontinu. Kolom, kemudian menguap, dikondensasi, penampungnya hanya satu.
Dari penampung ini bisa dialirkan dan masuk ke dalam umpan kolom dari hose-nya tadi, dibantu dengan lip boiler masuk lagi ke dalam kolom sampai di dalam penampung ini memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Ini disebut dengan distilasi kontinu. Berdasarkan basis tekanan operasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah distilasi atmosfer. Ini distilasi atmosfer. Proses pemisahannya dengan tekanan atmosfer. Nah, kolomnya agak lebih rendah karena dengan bantuan tekanan atmosfer. 2. Distilasi vakum. Kolomnya distilatnya lebih tinggi karena pemisahannya dengan tekanan kurang dari 300 mm Hg. Makanya kolomnya agak lebih tinggi. Nomor 3, distilasi bertekanan. Pemisahannya menggunakan panas. Nah, ini panasnya lebih tinggi sehingga memiliki tekanan yang sangat tinggi. Berdasarkan komponen penyusunnya, distilasi ada 2. 1. Sistem biner, zat yang terdiri dari 2 komponen. 2. Sistem multikomponen, zat yang terdiri lebih dari 2 komponen. Dan yang terakhir berdasarkan sistem operasinya. Ada 2. 1. Single stack distillation sama multi stack distillation. Komponen alat-alat distilasi ada 5. 1. Vertical shell atau disebut dengan kolom eksternal. 2. Kolom internal. Biasanya digunakan untuk tempat terjadinya pemisahan yang di dalamnya itu terdiri dari tray atau plate dan packing. 3. Reboiler. Menguapkan residu yang dikembalikan ke dalam kolom. Jadi menguapkan residu dikembalikan ke dalam kolom. Nomor 3, kondensor. Biasanya untuk mengkondensasi uap atau disebut dengan vapor. Terakhir, reflux drum menampung vapor yang terkondensasi atau distilat sehingga cairan dapat direflux ke kolom. Ini skema menara distilasi yang berada di dalam industri. Nah, kolomnya seperti ini anak ya. Ini bantuan kondensor. Nah, ini harus menggunakan simbol kimia industri. Nah, ini gambar kondensor secara penuh. Biasanya berfungsi untuk ini, mengkondensasi. Jadi uapnya dikondensasi masuk ke drum. Kalau ini gambarnya kolom. Lah, kolom ini dengan bantuan reboiler, endap yang di sini itu bisa diuapkan, dikembalikan lagi ke dalam kolom. Dalam kolom tadi itu terdiri dari tray. Nah, tray itu membuat gelembung uap, tray itu berfungsi membuat gelembung uap menerobos genangan cairan agar turun. Jadi, itu fungsi dari tray. Bubble cup tray berfungsi untuk tray yang berlubang vertikal yang di atasnya terdapat cup sehingga vapor yang naik melewatinya berupa gelembung dan menerobos larutan. Ini bebannya tray sama bubble cup tray. Ini sendiri gambarnya dari bubble cup tray. Jadi uapnya naik, kalau dia sudah turun, dia mengembus. Jadi uap kayak gini.
melewatinya. Ini gambar secara lebih besar untuk melihat menara di dalam distilasi atau kolom distilasi. Nah, pertama ada namanya valve tray. Nah, seperti ini. Tray berupa lubang yang ditutup kap, di mana kap tersebut saat dilewati vapor akan naik karena dorongan vapor. Kap mengarahkan aliran vapor horizontal terhadap larutan agar pencampurannya baik. Ini gambarnya ya, bisa dilihat. Kedua namanya safe tray. Tray berupa perforated plate atau berupa lempengan, sehingga vapor langsung naik menerobos lubang dan menembus liquid, yaitu cairan tadi. Bisa dilihat ya gambarnya. Dalam proses pemisahan pada tray, ada 4 faktor yang mempengaruhi. Suhu vapornya itu harus lebih besar daripada suhu cairannya. 2. Komponen vapor dengan volatilitas rendah mengalami kondensasi sehingga ikut aliran liquid. Sementara komponen liquid dengan volatilitas tinggi menjadi vapor sehingga ikut aliran vapor. Semakin ke bawah kandungan komponen dengan volatilitas rendah semakin banyak. Semakin ke atas apabila kandungan komponen dengan volatilitas tinggi semakin banyak. Ini penampangnya dari tray seperti ini secara garis besar. Bisa dilihat sendiri gambarnya. 3. Packing. Packing adalah tumpukan butiran padatan agar liquid menyelimuti tiap butiran padatan membentuk film atau disebut dengan lapisan tipis liquid. Bisa dapat mentransfer massa antara liquid dan vapor semakin baik. Ini perbedaan packing dan tray agar lebih mudah untuk menyerap vapor. Ada 3, harus dilihat dari bidang kontak, efisiensi pemisah, serta tinggi kolom. Ini perbedaannya ya. Ini gambar packing berada di dalam menara atau disebut dengan kolom, seperti ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasi kolom distilasi. Reflux. Distilat yang dikembalikan ke dalam kolom, tapi refluksnya harus lebih besar. Semakin banyak yang mengandung komponen lebih volatil, proses pemisahan semakin baik. Jumlah traynya semakin sedikit kalau refluksnya besar. Tapi kalau traynya itu sedikit, proses pemisahannya juga semakin jelek, maka kemurniannya juga semakin rendah. Perlu diperhatikan ya, traynya kalau sedikit, dia kemurniannya rendah. Kalau refluksnya semakin banyak, kevolatilannya lebih besar, tapi traynya akan semakin berkurang. Kondisi vapor flow. Kondisi uap dalam menuju ke atas itu terjadi karena aliran vapor yang menyebabkan jumlah liquidnya dalam tray akan bertambah. Bagian terakhir yaitu kondensor. Kondensor sendiri itu ada 2 fungsi di dalam menara distilasi. Bisa total kondensor, bisa parsial kondensor. Kalau yang total kondensor itu, semua vapor dari atas kolom
dikondensasi oleh semua kondensor. Makanya disebut dengan total kondensor. Kalau parsial kondensor itu hanya sebagian uap yang dialami oleh kondensasi, juga hanya sebagian dan bisa juga secara keseluruhan. Nah, hasil kondensasi dikembalikan ke dalam kolom vapor yang tidak terkondensasi sebagai distilat. Nah, vapor yang tidak terkondensasi akan berubah menjadi distilat itu dengan bantuan parsial kondensor. Nah, ini adalah gambar dari alat distilasi yang berada di laboratorium kita. Biasanya kita melakukan distilasi sederhana, bisa pemurnian etanol, alkohol menggunakan alat ini. Nah, alat ini itu ada 16 nama alat. Yang pertama, nomor 1. Kita lihat dulu nomor 1 mana ya? Nomor 1. Oh, nomor 1-nya tidak ada, ini langsung nomor 2. Langsung kita sebutkan ya. Nomor 2 ini namanya adalah labu distilasi. Jadi dilengkapi labu distilasi. Kemudian ini adalah pipa bentuk T. Nah, atau disebut dengan penghubung. Pipa penghubung. Nomor 4 dilengkapi dengan termometer. Kenapa, Bu? Supaya tahu suhu berapa yang kamu inginkan. Kalau ini suhunya tinggi, otomatis semua pelarut ini akan keluar. Ini nomor 5 namanya kondensor. Kondensor ini juga dilengkapi oleh selang yang bisa in, juga bisa out. Nah, ini nanti airnya masuk di sini juga dikeluarkan ya. Tapi harus dengan bantuan pompa. Nomor 8 itu ini namanya adalah Erlenmeyer atau namanya penampung distilat ya. Terus di sini itu namanya nomor 10 adalah adaptor. 9 dulu. 9 ini kalau di sini dengan bantuan suhu, bukan suhu tuh. Ya, dengan bantuan suhu ya. Tapi harus ditutup rapat ini supaya semua uapnya itu tidak lepas. Biasanya kalau di distilasi itu senyawa yang bersifat organik. 10-nya adaptor, 11-nya mana ya? Oh, 11-nya nggak ada, langsung ke 13. Ini pemanas. Bisa pakai hot plate, bisa pakai pemanas bulat. Tapi lebih cepatan pemanas bulat karena bisa terselubungi semua ini. Ini 14 ini dia menggunakan bantuan air juga di sini. Oh, berarti nomor 13 ini pakai kompor karena ini pakai hot plate. Pakai hot plate, kemudian ada bantuan air di sini ya. Bisa, kalau hot plate bisa. Kalau nggak ada pemanas dingin, kalau tidak ada pemanas bulat, bisa menggunakan hot plate tapi dengan tempat yang harus dikasih air biar mendidih, nanti ada suhunya ya. Sama di sini juga dikasih itu. 15 juga harus ada batu didih. Kenapa, Bu? Harus ada batu didihnya? Supaya pas waktu melakukan proses distilasi, kalau suhunya itu tinggi, larutan yang ada di sini itu nggak bumping, nggak masuk ke di sini. Nah, kemungkinan bisa, tapi dengan bantuan batu didih ini, larutan ini tidak bisa bumping. Ini menara distilasi ya, seperti ini. Nah, biasanya sering digunakan di metode fraksinasi migas untuk pakai distilasi. Suhu mulai rendah sampai suhu mulai tinggi. Hasilnya juga berpengaruh. Ini dalam industri migas. Saya berikan contoh ya. Ini adalah proses distilasi secara fraksinasi. Coba kalian lihat ya.
Nah, ini masuk ya ke dalam kolom. Mengalir melewati tray-tray tadi. Nah, kemudian mengendap. Nah, kalau ini sudah penuh, dia ngisi reboiler dulu. Diuapkan oleh reboiler dulu, dipanaskan. Kalau sudah jalan ininya, panas kan? Ini sudah jalan. Baru masuk ke sini. Oh, sudah panas. Dia nguap, Mas, naik ke atas uapnya. Uapnya ke atas, dibantu oleh di sini gas coolernya. Di sini. Masuk ke aspirator. Bantu oleh pompa ini. Ada yang kembali ke sini. Ada lari lewat sana. Ini secara distilasi secara kontinu. Dari sini masih dialirkan dulu, terus dipompa dulu. Nah, ini jangan lupa suhu juga berpengaruh, dikontrol suhunya ya, temperaturnya juga dikontrol. Saya tunjukkan video yang pernah Pupur lihat di laboratorium Politeknik Malang. Ini distilasi ingin memurnikan etanol dengan kemurnian 30% menjadi 98%. Nah, ini kolomnya sangat tinggi kolomnya ya. Ini lab boilernya di bawah, tapi di sana ada pengontrolnya juga. Ini naik, bisa lihat suhunya di atas berapa, bisa naik ke atas kalau berani. Nah, ini labu distilasinya sebesar ini ya. Ini di laboratorium Poltek Malang. Di vaksinasi. Ini contoh destilasi yang di skala industri seperti ini ya. Nah, untuk materi nanti praktikumnya kita menggunakan destilasi uap. Dari destilasi secara industri, neraca massa. Pernah belajar tentang neraca massa? Nah, di sini saya jelaskan dulu ya neraca massanya. Neraca massanya itu disimbolkan oleh F sama dengan D plus B. Jadi F itu adalah umpan masuk ke dalam kolom, kemudian dibantu dengan pompa kondensor, dia mengondensasi menjadi distilat. Sedangkan sisanya tadi dengan bantuan lay boiler itu akan menjadi blue down. Sisanya bisa masuk lagi atau menjadi blue down. Ini adalah simbol dari neraca massa seperti ini. Jadi tahu
fitnya itu kecepatannya berapa, fraksinya massa zat berapa, kemudian hasil bawah itu pull down-nya, kemudian massa zat dalam hasil bawah itu berapa. Seperti ini. Pertemuan selanjutnya yaitu neraca massa distilasi dan praktikumnya nanti tentang distilasi uap. Demikian presentasi dari Pupur, semoga kalian paham. Apabila kalau kalian belum paham, bisa tanya pada Google Classroom dan nanti akan saya beri waktu selama 30 menit. Nah, selama 30 menit nanti apabila ada anak yang belum bertanya atau masih belum paham, bisa bertanya pada pertemuan selanjutnya. Kalau sudah, saya Pupur akhiri dan nanti akan Pupur bagikan kuis pada Google Classroom atau tugas. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.